klasmennya aja tadi posisi berapa ya barusan tadi? Iya. Posisi 7 apa 6 gitu. Iya, jadi kalau misalkan kita bisa sedikit bayangkan, wah, ini bakal ada mungkin dari segi placement poinnya nggak bakal terlalu beda jauh dan masih coba ada di atas, tapi setidaknya yang di bawah nih udah mulai mendekat gitu. Gapnya sudah mulai dekat. Tapi anyway, ngomongin masalah mendekat, tentunya kita bakal masuk ke Kalahari nih. Wah. Kalahari akan seperti apa di Kalahari? Karena pesawatnya masih cukup bisa kita bilang ini masih cukup adil. Tidak ada pesawat yang oleng sejauh ini. Menuju ke arah bawah juga masih bisa dijangkau oleh tim dari Capital Nine untuk masuk ke area Blue Zone. Di manakah Madura Prime? Wah, Madura Prime ternyata dapat hadangan di awal-awal. Ini bakal jadi cuan banget kalau anak-anak dari MK Hellcat-nya jadi makanan buat mereka. Dan ini bakal jadi rugi banget buat mereka kalau mereka rata sama anak-anak dari tim MK Hellcat. Wah, gambling banget ya. Ini gambling banget, tapi tentunya kita harus percaya ya dengan Madura Prime Esports ini, karena memang selain dia punya penyanyi, dia juga punya Tiger di dalam tim, Pak. Ini bakal sangat mengerikan juga nih. Karena lo tau lah ya, Tiger kalau ngamuk kan gimana gitu. Nah, ini dia ada satu setup dari Amora yang ternyata gagal. Tolong dong, Anda sedang dilihat oleh ribuan mata yang memandang. Anda lompat tadi gagal atau di cancel ya? Gagal kan, Pak? Hah? Gagal gak sih? Gagal ya. Aduh, akhirnya mundur dulu. Mereka nggak mau terburu-buru karena mereka tahu nih mereka udah dapetin poin dan juga posisi yang mereka inginkan. Dan mereka nggak mau fight juga rupanya. Nggak mau. Mereka sadar mereka punya poin cukup tinggi dan mereka nggak mau ngambil terlalu banyak energi. Tapi kalau satu orang kayak gini mah ya udah ajar baik nggak ngasih gitu ya kan, kelihatan satu orang. Langsung antem gak sih bro? Dan Force kali ini mulai mendekat juga. Lagi mencari di mana seorang Rajor. Ada tembakan balasan tapi Danis bakal coba melakukan flanking dari belakang. Komit ke arah depan dan ternyata Rajor berhasil ditumbangkan di sana. Sementara itu Bintang Gamut sudah mulai mendapatkan moodnya karena berhasil menumbangkan satu orang. Males nggak mood gitu kan? Waduh. Berhasil untuk diselamatkan kembali seorang Danis. Kali ini masih bisa survive tapi tembakan terus dikeluarkan karena sempat tadi terdengar begitu berisik sekali suara tembakan di arah sana, memancing anak-anak dari tim MK Hellcat kali ini mendekat menuju ke area mereka. Mulai mendekat dan dari MK Hellcat sendiri mereka nggak mau menurunkan intensinya. Mereka ingin gas terus. Mereka ingin memberikan perlawanan secara terus-menerus, tapi tentunya MPX yang udah cukup siap menyambut mereka juga nggak bakal tinggal diam. Ini bakal menjadi peperangan yang sangat berarti dan tentunya teman-teman yang mendengar ada peperangan di daerah sini bakal coba join to fight juga, Pak. Aduh, Resmi dan juga Ejilio, Pak. Waduh, ini bahaya ini di luar sana rupanya dua orang dari tim BDT ini harus ter-take down, bahkan ada Angela yang harus sudah terpulangkan ke arah lobby. Kalau misalkan masih ada asa untuk melakukan reviving, ini seharusnya bisa dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Karena mereka harusnya poin mereka memimpin. Dengan mereka berhasil masuk menuju ke area mungkin tadi ada di top 4 ya. Top 4 atau top 6 sih? Mereka di top 6 ya. Top 6, terus Madura Prime Esports dan juga DG-nya tumbang di awal-awal sebelum mereka ini harusnya mereka udah berhasil nyusul secara poin placement secara keseluruhan. Oh my god, tapi kita tahan sebentar Bigan karena peperangan yang terjadi kali ini menguntungkan teman-teman dari Ordinary yang mulai masuk dalam dan ternyata harus cukup puas di posisi ke-12 untuk round kali ini, yaitu round kelima. Dan MK yang masih berapi-api, seorang Seon mulai maju ke depan dan memimpin lawannya untuk berperang ke arah depan. Tapi sayangnya Freeze dan juga Bintang yang lagi Gamut berhasil knockdown. Tapi Albi kali ini berhasil di Pick off, bakal coba 2 lawan 2. Dan ternyata MK Malau kali ini bakal menjadi orang yang terakhir. Menjadi satu kondisi by one antara Malau melawan siapa satu orang di sana? Itu ada satu orang Aan dengan senjata dari Thompsonnya sudah melepaskan tembakan. Aan dari Ordinary ini sama-sama jadi harapan dari masing-masing tim. Harus lebih bersabar. Malau sudah berlari, sudah terkena tembakan. 1 poin sudah berhasil amankan, tapi Malau hampir saja berhasil take down, tapi Rajor tidak mampu diselamatkan rupanya. Sedikit terlambat tapi tidak apa-apa dan sepertinya Malau akan komit kah? Cabut kah? Ada motor? Wah, nggak seru. Wah, Nggak seru deh. Gak seru. Waduh, abis nabrak kabur bro. Iya, tapi Waduh. ya nggak apa-apa, objektif. Objektif ya. Iya. Mungkin dia masih ingin menyelamatkan placement point, tapi saya nggak suka Pak. Saya tuh tipikal orang yang kalau memulai sesuatu harus segera diselesaikan. Jangan nggak tanggung jawab dong.
juga tanggung jawab. Ini kan Ordinary juga datang karena mendengar peperangan antara MPX dan juga teman-teman dari si Malau tadi. Tapi kali Iya. ini satu orang jambul berhasil berhasil meng-knockdown satu orang juga, dan kali ini NXL hanya Wah. kehilangan satu orangnya tapi masih bisa di-revive, dan tentunya DG harus dipukul mundur terlebih dahulu karena teman-teman dari NXL masih too strong untuk dunia game esports. Iya, iya, satu orang dari Jambul per akhirnya harus cabut juga. Ini bukan satu kabar baik juga buat mereka. Untuk tim DG Esports karena mereka benar-benar untuk poin dengan kondisi dari Madora Prime Esportsnya ini udah tumbang di posisi ke-12. Chance untuk tim DG bisa nyusul ini lebih terbuka sebetulnya. Tapi sayangnya 3 orang member dari tim DG Esports ini harus keculik. Dan 1 orang Jambul yang tersisa memiliki tugas yang cukup berat untuk survive. Ini masih menit ke-5 menuju ke-6. Posisi masih ada 10 tim, dia harus nge-revive temannya. Atau kalaupun misalkan nggak bisa, dia harus bisa survive sampai ke at least 5 besar mungkin supaya poin bisa nyusul ke arah Madora Prime. Ya, dan kali ini justru Dragon Phoenix-nya juga masih bermain dengan cukup sabar ya. Dimana mereka habis dapetin Buya, tentunya moralnya bakal bertambah juga. Wah, Waduh, tim BDT-nya berhasil didapatkan oleh Dranix yang haus akan kill. Yang baru aja berhasil mendapatkan Buya di Katulistiwa. betul sekali. Dan di arah Madora Prime mau sudah mulai tertembak juga oleh seorang Play 69. Ada suara shotgun di arah depan sana. Tembakannya masih diblok dengan 1 duo lagi pasang. Langsung bergerak mundur ke arah belakang, bersabar dan bakal regroup kembali bersama dengan rekan-rekannya. Sejauh ini kita melihat ada Kai berhasil mendapatkan 1 knockdown ke arah lawannya, tapi Kai pun harus tertumbangkan balas. Ruli bakal melakukan follow up. Susana di arah depan sudah cukup kuat untuk melepaskan tembakan dari baju buah Kroro, tapi Susana pun tertembak balas. Kali ada upaya penyelamatan yang dilakukan. 2 orang coba menerima poin di Junan melawan Alex yang pada kali Mal berhasil mendapatkan 1 knockdown dengan yang cukup sekarat. Sedikit melayang mulai kali ini. Drian melakukan flanking ke arah belakang. Susana, apaan itu Susana? Mengerikan. Oh my god, predict grenade yang sangat luar biasa memperhitungkan posisi dari seorang last man standing, teman-teman dari Point 69 gitu. Itu benar-benar on point banget. Sebenarnya tadi ada momen di mana dia seorang Adrian itu bisa membalikan keadaan karena dari Susananya sekarat dan dari seorang Malnya itu jadinya 1 lawan 1. Tapi granat yang dilemparkan prediknya sangat on point dan timenya juga bagus banget sampai akhirnya mereka bisa dapetin kill terakhir mereka. Padahal namanya Void, Pak. Harusnya poin mereka tinggi. 69 lah ya poinnya. 1 match. Iya, Karena kan Void nyari poin. itu dia. 69. Tapi gua agak sedikit lucu ngeliat orang lagi mau jump shoot terus tiba-tiba kena granat. Lagi lompat hilang. Dan itu cepet banget ya. Cepet banget. Prosesnya kalau misalkan lu makan tuh nggak dikunyah dulu tuh. Langsung ditelan. Langsung Nyangkut telan. di tenggorokan, nyangkut dah. Terserah. Terserah urusan belakangan, yang penting telan dulu gitu. Nah, itu dia. Cipa ini idolanya Bung Skalebot nih. Gila Kayaknya sih. nih orangnya nih. Cipa sih penyanyi juga kan. Udah nggak Apalagi lucu. tuh? Udah nggak lucu. Move on ya. Tapi kali ini seorang Cipa, ini dia udah manjat, ada yang lebih tinggi lagi, Pak. Kurang Ayo tinggi lagi. tinggi-tinggian yuk. Belajar katanya. lagi Cipa. Aduh. Samperin dah saudara tuh. Tapi kali ini Wina akhirnya tumbang di tangan seorang Susana dengan tembakan parafalnya. Tapi kita melihat di arah lain juga sudah ada Aan yang harus tunduk di hadapan tim NXL. Bahkan 2 orang kali ini harus sudah tercrackdown, bahkan 4. Wow. 3 crackdown diberikan sekaligus, 1 orang lagi yang tersisa Ordinary tumbang di posisi ke-8. Waduh, NXL 26 mat, anjay. Berhasil dapetin 6 poin eliminasi ya, tentunya menjadi sangat luar biasa. Tapi kali ini dari Dragon Phoenix mereka masih akan terus untuk berjuang karena mereka udah dapetin 7 poin eliminasi DG dan ini membuka kesempatan untuk Dragon Phoenix. Nyangkut. 2 kali aja. Pak, saya kasih tahu nyari medkit tuh hari gini susah, Pak. Apalagi di FFVM. Makanya Ya kan? Tolong. Jangan dibuang-buang ya. ya, itu beneran nyangkut. Kalau nggak ada pagar itu masih bisa. Itu padahal udah ditembak tapi Makanya. keburu turun duluan. Keburu turun dulu. Iya, jadinya kurang darahnya tuh. Nggak apa-apa sih, jadi ngedrift dikit tadi. Ngurang lagi darahnya. Aduh. Aduh udah, gue lagi receh banget nih orangnya. Sama nih. Para survivors, maafkan kami yang sedang receh hari ini. Itu deh. Karena hari ini memang sangat luar biasa seru. Tentunya kalau nggak diselaraskan dengan humor juga kurang gitu ya. Makanya terlalu capek juga nanti. Iya. Udah, oke lah.
Kita lanjut ngelihat zonanya. Ternyata masih ada di area tengah. Masih yang sama ya? Masih yang dengan sama, yang cuma tadi. agak sudah keluar dari area command post, masih menyentuh area refinery dari area pinggirannya. Tentunya ini bakal jadi angin segar Nah. buat QWERTY 99, masih cukup aman di area zona selanjutnya. Madura Prime turun, tim DG Esport turun, ini juga bakal turun lagi setelah ini seharusnya karena mereka udah harus di posisi ke-7, sementara tim BNT yang mungkin poinnya juga kali ini udah tereliminasi. Inilah seperti yang gue bilang ya, nggak ada yang bisa dapetin Buyah, kill, juara berturut-turut. EVOS doang. Iya. EVOS doang yang bisa 4 kali berturut-turut. Bener. Nggak ada selesainya gitu, nggak ada bosennya. Apalagi dikasih piala baru, tantangan baru gitu kan. Ya. Nah kali ini benar-benar udah menunjukkan sebegitu kompetitifnya nih, scene Free Fire kompetitifnya nih. Tapi kali ini seorang Bayu juga sudah berhasil di take down, tapi tentunya Fluffy nggak bakal tinggal diam, bahkan 2 orang sudah berhasil dimakan habis-habisan oleh seorang Fluffy di sini Bigan. Gak aneh banget gue denger nama Fluffy ini tapi langsung melakukan blocking dengan satu buah wall. Buset, banyak banget daya. Masih cukup melihat arah bawah, bahkan sudah cukup sekarat satu orang lawannya di arah dalam sana bergerak untuk menyelamatkan dirinya, tapi Fluffy masih cukup tenang. Dan kali ini tim GS bakal menjadi korban untuk Fluffy kah? Karena kali ini sudah cukup agresif, tapi QWERTY 99 harus juga ditumbangkan. Ambri berhasil untuk mendapatkan satu kerangan ke arah lawannya, dan Fluffy jadi orang terakhir yang tersisa kali ini harus bergerak cukup lihai, cukup menyulitkan untuk Fluffy. Tentunya 2 lawan 1 kondisinya kali ini. 2 lawan 1 kondisinya saat ini, dan tentunya 6 poin eliminasi yang didapatkan oleh GS Knight. Mereka nggak bakal benar-benar membiarkan lawannya kabur nih. Karena mereka udah nothing tulus nih Pak. Dengan kondisi yang seperti ini, tersisa 14 orang. Harusnya mereka langsung komit ke 1 orang yang tersisa. Biar menumbangkan yang namanya placement point tim yang lain gitu. Jadi setidaknya mereka bisa finish di posisi keempat. Atau kalau mereka nggak tahu ya setidaknya mereka naik lagi gitu Pak. Nah. Kondisinya atau skenario masih banyak kemungkinan ya. Fluffy masih cukup sigap. Sudah melepaskan tembakan tapi Fluffy pun tertembak kali ini. 2 lawan 1. Sudah mulai bergerak tapi masuk Pak. Belum kena, masih cukup aman dari seorang Fluffy untuk mengamankan dirinya. Terlihat lagi bergerak ke arah luar, cukup lincah kali ini Fluffy. Meskipun sendirian, satu hitnya masih belum kena. Bergerak lagi mundur ke arah Fluffy. Masih bisa dapat satu Fluffy. Apaan ini? Fluffy berhasil dapetin clutch play-nya dengan sangat luar biasa tentunya. Di mana dia berhasil men-take down 2 orang sekaligus dengan playstyle yang luar biasa loh. Dia tadi sabar banget gocek kanan kiri ya kan. Dia keker-keker. SG kayu loh itu. SG kayu loh. Waduh. Fluffy benar-benar ini ya. Di match kali ini nggak ada counter ya Pak? Nggak ada counter, bener. Nggak ada counter ya. 2 lawan 1 loh Pak. Bahkan dia udah dapetin 6 poin eliminasi sendirian. Ini kayak Fluffy nih ibaratnya kalau gendong orang nih udah pegel juga nih. Iya, Pundaknya udah lumayan sakit nih. Iya kan? 6 poin eliminasi. Nih lu lihat ya momennya. Dia tadi sebenarnya udah ketembak duluan juga. Dia masang global pun globalnya hancur gitu. Dar yang kiri atas nih. Skyler tuh. Dar. Waduh. Fluffy. Menggokil itulah ya. Jadi sebenarnya satu amanah yang bisa dipetik adalah bukan amanah apa ya? Pelajaran yang bisa dipetik adalah jangan maju satu persatu. Ya itu dia. Dua-dua langsung komit gitu. Karena nanti lawannya juga bingung. Saya mau target yang mana gitu kan. Tapi untungnya satu-satu yang masuk jadi bukan satu halangan yang begitu sulit untuk seorang Fluffy bisa nge-take 2 orang terakhir dari tim lawannya, tim GS Knight tadi. Dan gue pengen mention satu hal sebelum fightnya kembali berlanjut. Tadi beberapa tim yang lagi ada di atas klasemen ini udah pada tumbang, termasuk QWERTY 99. Ya. Saya juga udah tumbang. Ini masih ada asa buat Ranix karena dia udah dapat 12 poin eliminasi. Pemuncak klasemennya udah mati juga. Bahkan kali ini lagi farming ke arah Karatnya sudah dilempar-lemparkan. Krononya sudah dibuka juga. Udah bakal hancur kali ini. Tembakan dari Mal itu sangat berbahaya. Berhasil mendapatkan 2 orang terakhir. 15 kill. Dragon Phoenix hingga ke zona terakhir kali ini. Seorang Susana damage berbabaknya 7.156. What the freak, ini luar biasa. Bunuh
di perbabak itu 14 poin 14. eliminasi. Oh my god. Keren banget, keren banget. Keren banget kamu Susana. Mengerikan. Untung kamu tidak membeli sate ya. Susana yang beli sate itu serem, Pak. Serem banget. Nah, ini juga ada horornya juga Susana yang pakai ini. Makanya 7.100 DW kayak gitu. Tapi tentunya kali ini menjadi pertarungan antara 3 tim. Dengan 6 orang yang tersisa. Dan kalau Dranik sendiri tersisa 3. Artinya hanya tersisa 1 orang dari Dicari Kontrea dan juga 2 orang dari tim MK Hellcat. Itu dia. Yap, ini bakal jadi satu kesempatan yang harusnya bisa dimanfaatkan dengan maksimal oleh tim Branix, oleh Mal dan kawan-kawannya, karena kali ini Fluffy sudah tertembak begitu deras dan rupanya didapatkan oleh Bintang yang udah mulai mood juga. Kali ini Freeze akan nge-freeze dirinya kah untuk tidak keluar dari area pertahanan dirinya, membiarkan tim Dranik terus memberikan pressure, tapi Bintang sudah mulai tertembak juga. Begitu menyakitkan sniper yang dikeluarkan oleh seorang Mal kali ini. Bareta sudah mulai coba dikeker ke arah lawannya beserta dengan satu AWM yang kali ini tentunya akan mengancam. Wow. Bahkan satu hitnya berhasil terkena ke arah seorang Bintang Gamut. Panik gak? Itu panik banget, itu kaget, itu gua juga kaget, sumpah. Panik Drake gak? berhasil mendapatkan satu hit ke arah lawannya. Freeze menjadi korban selanjutnya karena kali ini pergerakan dari Rekla sudah berada. Eliminasi Buya untuk Dranik pada akhirnya dengan 17 poin eliminasi. Panik ya, paniklah masang.